Oke. Oke. 3, 2, 1, bam! Cerot! Malam ini kita dinner. Kemarin tuh ada juga tiba-tiba. Tadi pagi mungkin orang taunya kita kan posting itu kan biasanya kalau nggak di Senin Selasa ya. Selasa ya. Selasa. Terus tadi langsung nanya gue, Bang kapan ini Bang? Udah minggu ini udah mulai ada liga lagi Bang itu kan. Gue bilang ya ini baru pulang dari Thailand. Ini sakit, gue aja sih bisa. Dia habis pulang dari Thailand, jadi Kapun hap. sama di kap. Langlai. Jadi ya Donso baru Cucat plat bohong. ya baru habis tugas ke Thailand, lagi mau mencari lady boy yang mau dipekerjakan di Indonesia. Sambil makan ya, lapar. Sambil makan. Habis mati. Jangan komplain. Masih untung kita bikin konten. Nah jadi Gimana? kemarin gue ke Bangkok kan, gue ceritain sedikit lah. Ada ya. cerita apa Don? Ya sebetulnya gue ngelihat Liga Thailand tuh sebenarnya biasa aja Bang dari segi tampilan segala macam. Tapi mereka yang gue salutnya tuh permainannya tuh betul-betul bagus gitu Bang. Jadi nggak cuma bicara secara kayak gini, kayak broadcastnya tuh cuma kalau nggak salah 4 kamera atau 5 kamera ya. Artinya nggak sebanyak kalau misalnya pertandingan Liga Indonesia. Tapi dari quality pertandingan sendiri Pertandingannya bagus ya. Mereka juga ada video support juga, ada video support system juga. Kayaknya duluan mereka nih kayaknya. Terus Terus kondisinya gue ngeliat kayaknya bisa dibilang ya mereka mentingin kualitas pertandingan, wasit, ketimbang broadcast kan mereka cuma bisa dilihat di YouTube ya, nggak di TV. Di YouTube sama di Facebook Live kalau nggak salah. Gue subscribe sih, gue nontonin juga gue, walaupun komentatornya pakai bahasa sana gitu kan, sama tulisannya juga susah dimengerti lah gitu. Cuma experience-nya bagus. Gue nonton Kasim Bandit lawan Blackburn. Blackburn peringkat 2, Kasim Bandit peringkat 13 kalau nggak salah. Skor menang Blackburn 3-2. 3-2 ya. Tapi pemain asing Blackburn 2 kali kartu merah. Dua-duanya kartu merah. Dua-duanya kartu merah. Mereka juga 2 orang doang ya pemain asingnya. Iya 2. Oke, itu mungkin sekilas info dari Coach John Sol ketika berada di Bangkok ya? Bangkok karena uji coba juga kan, yang juaranya United Indonesia Bandung. Betul. Uji coba sama ada Royal Navy futsal, kayak tim lapis 2-nya Thai Navy lah. Terus sama satu lagi sama Imanes Selection ada si Bendi, yang anak Papage. Main dia? Main, lumayan bagus. Cukup lama juga di sana ya? Kan bekerja sama satu pemain Blackfield, balik Andekar. Ya. Oke, sekarang kita mulai bahas dulu bagaimana liga kita di musim yang lalu. Di pekan kemarin. Ya, prediksi kita yang meleset kayaknya cuma yang Pendekar lawan itu deh. Lawan apa? Moncong Bulo ya. Moncong Bulo menang 3-2 kan ya? Karena 2-1. Ya, itu dari kedua kan ya? 3-2 plus 2-1. 3-2. Thank you Non. Jadi kalau gua nilai sih ya kalau dari ya bisa ketebak sebenarnya kemarin, cuman emang lo perhatiin deh Moncong Bulo tuh kalau lawan Pendekar tuh kan mantan-mantan pemain semua ya. Itu beda banget tuh. Begitu kan Makassar Connection semua tuh. Sebenarnya yang menarik itu kalau gue lihat apa? Sebenarnya itu lebih kepada apa ya? Kedaerahan dari Makassarnya yang emang ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kan Pendekar itu kan yang Rior kan, cikal bakalnya kan dari yang Rior kan. Dan ada beberapa pemain Makassar yang masih tinggal kayak Pandega ya. Siapa lagi yang tinggal di sana ya? Beberapa pemain. Pandega. Nah iya, sama Juang ya. Nah akhirnya juga mereka ingin menunjukkan sekali ya bahwa mereka bisa mengalahkan Pendekar. Itu mungkin motivasi apa ya, Sirina Pace yang mereka tunjukkan ya. Akhirnya mereka mendapatkan hasil maksimal di perjuangan terakhirnya, mereka bisa menang lewat golnya Ramdan. Mantan pemain Pendekar. Betul. Itu luar biasa ya. Pertandingannya seru banget. Ya kalau gue bilang gengsinya emang tinggi sih. Kalau pertandingan yang lain, gue lihat hasil dulu ya. Biar enak. Kita bahas dikit-dikit aja lah. Iya. Siapa tuh ada pertandingan penting ya kan. Dari segi permasalahan mungkin cuma masalah bocor aja Don ya. Ya masalah bocor aja, wasit juga jauh lebih bagus. Udah lumayan ya. Udah jauh lebih bagus lah dari yang minggu sebelumnya yang masalah. Tapi memang Black Steel luar biasa ya. Ngalahin Papage dan 6 poin Black Steel. Iya. Adityas nih juga, terus pemain asing dari 3 U20 Black Steel 2 sama si Katata. Dan menurut lo kipernya Black Steel gimana? Top.
Keren ya? Top. Gue senangnya bagaimana seorang kiper juga yang bisa melakukan create game plan. Grab chance. Iya, sama create. Kalau gue bilang create game plan ya. Karena apa? Sekarang kan kiper modern kan mereka juga harus aktif untuk membangun serangan dari bawah, Don. Inisiatifnya gue pikir cukup bagus ya. Dan dia selalu memberikan mengambil satu keputusan untuk melakukan serangan itu selalu tepat. Ya. Jadi menurut gue dari secara experience dia mungkin bermain di negaranya, ini sangat memberikan kontribusi pelajaran menurut gue yang sangat bagus untuk perkembangan futsal Indonesia, terutama buat kiper-kiper. Iya. Ya harus belajar seperti ini. Kiper-kiper modern itu memang menurut gue emang harus seperti yang dilakukan oleh kiper Black Steel ini, Don. Iya, betul, setuju. Runtuboa juga jadi bintang kemenangan buat Bintang Timur Surabaya pada saat menang atas Halus. Lalu juga bagaimana si Joshua Teren juga lagi gacor-gacornya lagi. Iya. Dan menariknya mereka gacor sebelum derby Jawa Timur. Baik di Oscar Fernandez sama si Joshua Teren. Iya. Ini akan sangat menarik sih menurut gua karena gengsi antara Malang dan Surabaya kan kita tahu ya Bang ya. Betul. Seperti apa nantinya. Dari sepak bolanya merambat kepada futsalnya juga ya. Pasti itu. Nah, itu mungkin review pertandingan yang mungkin agak sedikit ini Sadakata belum dapat poin, Kasuari Liga juga belum dapat poin. Artinya tim-tim tersebut emang belum dapat menurut gua permainan yang emang mereka inginkan lah. Iya. Yang emang sangat disayangkan lah. Belum ada hal yang menurut gua positif ya. Baik itu dari segi permainan. Nah ini dia. Ada dua tim yang belum dapat poin yaitu Liga sama Sadakata. Udah main 3 kali tapi belum mendapatkan poin satupun. Pendekar 2 poin. Yang lain Kinantan udah pernah menang, Halus menang, Moncongblue udah pernah menang. Papage juga menang sekali. Tapi mereka kemarin kurang bagus ya karena kalah lawan Black Steel. Iya. Dan juga hari kedua mereka seri ya. Mereka 1 poin selanjutnya yang bentar ya biar Sebenarnya menarik kalau gue melihat ya pertandingan Papage dengan Black Steel cukup menarik ya. Apalagi ini kan pertandingan emosional bagi Rodrigo ya. Betul. Yang cukup lama 3 tahun ya bersama Black Steel. 2 musim. 2 musim 3 tahun? 2. Bukannya 3 ya? 3. 3 kalau nggak salah ya. 3 betul. 3 musim bersama Black Steel, terus benar-benar ini match yang sangat emosional sekali ya. Bahkan juga kalau gue ngeliat juga sepertinya juga pemain asing dari Black Steel yang botak dari siapa, Bro? Katata. Nah itu juga kayaknya memang benar-benar ingin menunjukkan juga kepada publik dan juga kemungkinan juga ya kepada personalnya langsung ke Rodrigo bahwa dia tidak salah untuk direkrut oleh Black Steel menggantikan pemain yang sudah pernah ada di Black Steel yang memang benar-benar sangat melegenda ya, Di Maria dan juga Rodrigo ya. Begitu lama bisa mengangkat performa dari Black Steel, membuat satu perubahan di mana tim dari Papua ini meroket semenjak keberadaan mereka berdua, Don ya. Dan saya pikir ini salah satu keputusan dan juga move on-nya Black Steel dengan harus mencoba suasana baru dengan pemain asing baru, pemain asing baru dan akhirnya mereka di awal-awal ini menunjukkan kontribusi yang cukup bagus. Betul ya. Terutama si kiper ya si Mateus. Iya. Rodrigo Mateus itu bagus banget. Gue suka banget. Oke. Gor bocor jadi cerita yang membuat sedih sebetulnya. Cuman gue juga menyayangkan kenapa sih nggak pernah ada evaluasi yang maksud gue ya kayak gini kan seharusnya kan bisa diminimalisir. Terus kabarnya dari salah satu peserta Liga Pro ngomong juga ke gue ada kemungkinan dipindahin yang seri Tegal dipindahin ke Jogja. Kapan nih Tegal lagi? Tegal lagi pekan keberapa? Nggak tahu kalau pekan keberapa, ada rencana Tegal itu mau diganti juga beberapa itu pakai Jogja sama Gelora Bumi Kaktus Palu. Tapi peserta pada menolak kalau misalnya di Palu. Kejauhan gitu. Ya biaya pasti Bang. Iya, jauhan. Karena kan dari segi duit pasti beda. Terus sama ini kemungkinan pun juga itu di tahun depan deh. Apanya? Untuk Liga Seri yang apa? Yang pergantiannya itu. Yang Tegal itu ya kan? Nggak mungkin di tahun ini lagi kan? Tahun ini tinggal 2 pekan doang kan? Setelah itu libur ya? Iya, setelah itu libur. Jadi tinggal besok di UNESA,
sama kalau nggak salah 3 pekan lagi deh. 3 pekan. 3 pekan lagi. Nah besok nih di Gor Unesa sih bang yang akan bertanding. Makanya gue tuh menyayangkan gini ya. Kenapa sih? Pertama kita tahu bahwa selalu ada aja kontroversinya gitu. Penunjukan Tegal dengan 9 kali itu juga sebenarnya kan agak aneh. Terus ternyata Tegal itu tuan rumahnya Black Steel. Maksud gue Black Steel kan sendiri kan Manokwari ya. Oke lah dia punya TC di Jogja. Tapi ya kita bicara kenapa bisa di Tegal gitu. Kenapa nggak di Jogja aja yang notabene orang jadi rame bang. Gue ngelihat pertandingannya kan sepi bang. Iya. Kalau ke Jogja kan orang setidaknya gini. Kalau misalnya nggak futsal bisa jalan-jalan. Banyak tempat pariwisata segala macam. Nah itu yang gue sayangkan. Kenapa penunjukan Tegal gitu? Apakah karena murah doang atau karena perizinan? Karena kita nggak tahu sebetulnya kan. Ya kita kenapa kita omongin ya? Kita juga butuh apa ya? Netizen itu butuh penjelasan juga. Iya. Bahwasanya kita nih mau nonton secara langsung gitu. Tapi kalau misalnya ke Tegal ya experience-nya nggak yang semenyenangkan di Jogja. Kalau misalnya di Jogja mungkin ada yang bawa keluarga. Betul. Mana bisa jalan-jalan, bisa sate kelatak, kopi jos, nongkrong di Malioboro. Iya betul. Kalau lo ke Sarkem, Emang masih ada ya? cuma nggak tahu. Bapak bisa nyebut-nyebut begitu? Tolong tulis di kolom komen masih ada apa kagak. Siapa yang pernah jadi lurah di sana? Ayo, tunjuk jempol. Jadi itulah kurang lebih kalau misalnya menurut gua yang gue sayangkan bang. Kenapa harus banyak di Tegal gitu. Sebenarnya kalau misalnya tempatnya juga mudah diakses juga nggak ada masalah. Iya. Yang jadi PR sih. Kalau menurut lo sendiri verifikasi itu harusnya seperti apa sih dari segi ininya apa kota penunjukannya? Kalau gue sih agak sedikit ini ya, agak sedikit bingung juga ya. Karena begini, futsal ini kan di mana-mana kan pasti kan ingin ada namanya istilahnya hype yang diinginkan. Betul. Diinginkan juga untuk ya mungkin kalau misalnya kayak TV itu kan pasti kan mengharapkan dengan penuhnya GOR itu kan juga menjadi satu nilai jual di mana memang mungkin bisa masuk sponsor untuk kedepannya. Karena ngeliat Ambience-nya itu yang menjadi yang sorotan utama menurut gua. Terus yang kedua, GOR itu juga pasti kan ya mungkin verifikasi mungkin dari segi lapangan mungkin dari federasi bisa mengatakan bahwa Tegal itu udah layak. Oke lah, itu dari segi lapangan. Tapi kan dari ambience untuk kehadiran penonton segala macam, untuk tingkat bisa meningkatkan yang namanya kualitas kompetisi sendiri dengan adanya penonton. Kalau emang tidak memenuhi syarat, saya pikir juga itu bisa menjadi satu acuan bahwa penunjukan daerah untuk menentukan sebagai tuan rumah yang mewakili dari klub-klub mungkin peserta Liga Pro ini perlu ada indikasi bahwa yang tadi lu bilang juga mungkin daerah-daerah yang memungkinkan seperti kayak ini kan juga agak sedikit membingungkan. Black Steel biasa sebagai tuan rumah di Jogja, iya kan? Apa mungkin karena terlalu mahalnya GOR di Jogja terus akhirnya mereka memilih Tegal karena ada opsi yang lain lebih murah. Ya ini juga menurut gue juga kembali kepada si tuan rumah Don. Apakah ternyata di Tegal itu membantu juga meningkatkan mereka punya income atau tidak kan kita nggak tahu. Iya kan? Karena kan sebagai tuan rumah juga pasti kan mengharapkan adanya feedback dari penjualan tiket dong. Betul. Iya kan? Dia menyewa GOR juga mungkin lebih murah daripada GOR sebelumnya yang mereka sewa di tahun sebelumnya. Ternyata juga tidak membalikkan income yang mereka keluarkan untuk pembayaran sewa. GOR buat apa? Aku pikir begitu sih ya. Ya kalau gue sih sebetulnya gini. Itu sorry gue tambahin lagi. Terus ditambah dengan yang namanya siaran langsung, streaming semua pertandingan ada. Yang orang bisa saksikan lewat HP. Itu juga membuat juga orang juga kadang-kadang juga gue daripada gue keluar uang sekian, walaupun itu ada mainnya di kota gue, mendingan gue nonton streaming. Iya nggak? Karena menurut gue yang namanya koreksi gue kalau gue salah, yang namanya keinginan penonton itu untuk bisa menaikkan yang namanya industri futsal itu sendiri dari penonton, itu menurut gue di Indonesia masih kurang. Oke. Karena apa? Yang namanya industri futsal itu bisa berkembang bagus, signifikan dengan pendapatan untuk klub sendiri dan juga untuk publikasi ke masyarakat luas. Tentunya pastikan dengan kehadiran penonton. Oke. Itu menurut pandangan gua.
gitu ya. Tapi gue nggak tahu gimana lu. Karena gini Don, ya penonton banyak itu udah pasti lah yang namanya sponsor pasti akan banyak untuk melirik event futsal ke depannya. Oke, ini pandangan gue ya, lo nggak salah. Tapi pandangan gue gini, kalau gue sebagai operator kompetisi, gue akan membuat pertandingan itu, misalnya di Tegal, oke, jangan cuma pertandingan only aja gitu. Lo harus bikin bagaimana orang mau datang, bagaimana orang mau nyaman. Misalnya kayak tadi gue bilang, gue keluarga, gue mau nonton, apa sih yang ada di sana selain pertandingan? Iya. Adain dong fasilitas-fasilitas yang memang menunjang orang tua yang punya anaknya, mungkin mereka bisa ada tempat bermain, atau mungkin katakanlah experience di sana enak nggak sih nonton di sana? Gue udah pernah ngerasain nonton di sana. Nonton di sana itu nggak nyaman. Kalau lo di belakang, lo nggak bisa ngelihat langsung ke lapangan secara full. Jadi konsep gedungnya itu betul-betul tidak membuat nyaman untuk penonton. Nah, itulah kenapa gue bilang agak aneh penunjukan kota Tegal, Gor Tegal Selatan ini sebagai tuan rumah. Karena kalau lo mau naikin hype-nya tadi, setidaknya lo cari kota yang atmosfernya bagus bang. Kayak contoh Pangsuma misalnya kayak gitu. Nah itu kan bakal rame deh tuh. Apalagi mereka berhasil jadi runner up musim lalu. Tentu makin banyak fansnya yang mungkin sebelumnya nggak tergerak. Nah pemilihan kota ini yang membuat menurut gue jadi kayak kalau gue ke Tegal, gue cuma nonton futsal doang. Kasih gue opsi untuk gue bisa kesana. Oh, gue pengen nonton, tapi gue mau bawa keluarga gue biar dia jalan-jalan. Jadi ini kalau gue tangkap maksud lu sport and recreation. Sport, entertainment, recreation. Iya. Terus gue perhatiin gini, di dalam lapangannya. Kalau lu ngelihat pertandingan kayak gue nonton FIBA basketball, terus kemarin DBL Jakarta di Indonesia Arena. Terus gue kemarin juga ada di Axis Nation Cup. Itu bang, penonton pada saat jeda pertandingan dikasih suguhan-suguhan yang menarik. Contohnya misalnya ada LED gede, dibikinlah jadi setiap kamera yang nangkep layarnya si penonton harus joget dapat hadiah. Itu gimmick-gimmick yang sekarang terjadi bang di industri olahraga. Itu awalnya di Amerika emang, kalau yang gue nonton awalnya di Amerika. Nah, nonton basket atau apapun, dan itu yang menarik. Masalahnya, gimana orang mau nonton ke sana? Kalau buat gue, live streamingnya pun ya udah seada-adanya gitu loh. Maksud gue, kalau sudah live streaming kayak gitu, gue rasa jasa layanan live streaming juga udah banyak bang sekarang yang bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh broadcast kelas RCTI Plus seperti itu. Yang gue bilang tadi, gue comparison sama Liga Thailand. Liga Thailand ya seperti itu. Tapi kompetisinya juga bagus, cuma masalah terbesarnya gue nggak melihat ada itikat baik dalam hal ini dari operator kompetisi. Untuk apa? Untuk naikin kualitas semuanya. Sampai akhirnya di pekan kedua terjadilah itu gor bocor. Kalau lo gor bocor ngaruh kan ke teknis. Lo kan tim lagi panas, tiba-tiba harus dingin lagi. Momentum juga hilang. Terus juga orang yang nonton live streaming udah mulai belum ya? Itu kan jadi berpengaruh. Dan gor bocor ini kan bukan kali ini doang kejadian. Maksud gue kan udah sering terjadi. Ini yang menurut gue kayak apa ya? Kayak keledai yang sering jatuh di lubang yang sama gitu. Lu udah salah yang di situ lagi. Gue ngeliatnya nggak ada perbaikan yang signifikan. Bahkan gue menganggap bahwasanya ini cuma sekedar ada. Ya, ini cuma sekedar ada. Mereka bikin kompetisi cuma sekedar ada. Yang gue khawatirkan apa? Lo lihat ya, dari Bintang Timur Surabaya, Mas Dimas, lalu ada Favage, lalu ada Bos Cosmo, ada Bos Pendekar. Mereka lagi semangatnya. Bos Kancil. Mereka lagi semangatnya. Tapi mereka spend money 5 sampai 10 M misalnya untuk tim mereka selama satu musim. Dan itu nggak ada kembalinya. Nah, maksud gue gini bang. Oke lah nggak ada kembalinya, tapi minimal mereka puas. Mereka terekspos dengan baik. Mereka gue buang duit segitu buat promo misalnya, entah yang jadi politikus juga namanya jadi naik, atau dia punya bisnis juga jadi naik, atau mungkin pride ya, kebanggaan. Nah ini menurut gue udah hadiah juga nggak seberapa, nggak nyampe 1 miliar, gitu kan? Lu bayangin hadiah nggak nyampe 1 miliar. Pengeluaran sekelas Bintang Timur Surabaya, gue yakin 8 M ke atas. Yakin gue. Kalau gue selama ini ngurusin tim, gue kalkulasiin ya,
segala macem. Gue yakin mungkin bisa sampai 10 mungkin. Iya, Itu yang gue bilang. Ini udah ide brilian loh. Ini kita curhatan begini, Donsol udah ngomong kayak gini, sebenarnya ide yang bisa ditangkap juga ya oleh operator-operator liga untuk bisa mungkin lebih mengembangkan ya di saat mereka menjadi tuan rumah, penyelenggara bisa lebih bagus. Sebenarnya saya suka tuh ya, konsep itu banyak sebenarnya. Ada namanya konsep sport and entertainment. Betul. Ya, berbagai macam cara lah, mau musik kek, mau dance kek, mau sexy dancer kek, ya kan, mau striptease kek. Jangan oh dong. jangan juga ya. Striptease laki. Oh iya itu maksudnya. Mama Gosa nggak ada ya? Mama Osa. Mama Osa nggak ada. Nah ada lagi tuh, ada lagi apa? Sport and recreation. Yeah. Recreation itu ya tadi lu bilang, mungkin membawa keluarga ke GOR itu, mereka selain menonton tuh mereka pengen rekreasi. Betul. Apa itu rekreasi? Banyak. Misalnya apa? Ya panitia juga bisa membuka yang namanya booth untuk UMKM. Iya. Ya kan mengembangkan UMKM di wilayah itu untuk bisa mendapatkan juga penghasilan. Bazar. Mereka juga dari situ dari penyewaan booth per hari mereka dapat juga income. Iya betul. Ya kan itu bisa dikembangkan sebenarnya untuk menjadi industri baru di dalam futsal sendiri. Jadi kalau konteksnya orang menonton secara langsungnya itu dari teknis pertandingannya, tapi di luar ada non teknis yang menunjang itu semua, Don. Iya kan? Betul. Dan itu menurut gua itu bisa jadi simbiosis mutualisme buat setiap event di dalam daerah itu sendiri, Don. Bahkan gue nonton konser itu udah ada tempat penitipan anak. Nah, menarik tuh. Iya, bagi Kita juga membuka nih tempat penitipan pacar, istri boleh. Iya. Itu mah kasih aja ATM lu. Ya jadi maksud gue memang gue melihatnya gini sih, melihatnya kita ini nggak cuma jalan di tempat tapi juga mundur di saat yang lain negara-negara lain udah maju gitu. Udah jenuh kali, Don ya? Orang-orang sana untuk kalau jenuh mah lebih kasih aja mengembangkan gitu. Kasih ke kita gitu. Kalau jenuh mah kasih aja ke kita untuk handle. Karena sebetulnya gini, bukan cari-cari jabatan lah seperti yang sering gue bilang itu. Poinnya adalah gue cuma sedih. Tadi malam gue webinar gue jadi pembicara. Jadi sebenarnya pertanyaannya juga nggak banyak masalah teknis, 2,5 jam. Jadi kebanyakan ya gue akhirnya bicara kenapa gue nggak idealis lagi di dunia kepelatihan, kenapa gue lebih mikirin jadi podcaster, jadi YouTuber, jadi atau apapun itu yang terkait dengan sosial media. Karena apa? Selama gue jadi pelatih, yang kaya juga yang pemilik lapangan, yang kaya yang pemilik aparel, pemilik sepatu lah, brand sepatu segala macam, yang kaya ya mereka gitu. Betul. Mereka yang ternyata berusaha untuk menghidupi futsal justru nggak hidup di futsal. Yeah. Dan bahkan tertatih-tatih menurut gue. Nah ini yang harusnya sebagai sebuah federasi mampu memberikan keyakinan kepada para pelatih, para pemain untuk apa? Bahwa futsal jalan hidup mereka. Sekarang kan enggak. Sekarang kan lebih mengarah kepada ya udah kalau yang lo timnas masih aman lah, gaji 2 digit masih dapat, tapi berapa lama sih mereka di timnas? Iya betul. Ya kan berapa lama sih mereka di dunia sebagai pemain atau pelatih? Iya. Ya gue pikir gue beruntung punya kemampuan untuk handle event, lalu juga punya komentator, masih ada pemasukan dari situ. Tapi yang lainnya berat. Kalau berbicara begitu dong, semua orang pasti kan diberikan kapasitas berbeda lah sama Tuhan lah, iya kan? Ketika pada saat lu mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari segi lu bisa mengelola event organizer, lu bisa memanage manusia malah, ya kan dalam satu event, itu berbeda-beda. Makanya menurut gua itu adalah porsi setiap orang yang diberi sama Tuhan. Ya, makanya tadi yang lu bilang, ketika orang juga mungkin sudah masanya berakhir untuk di futsal, pasti dia akan mendapatkan juga kesempatan lain-lain untuk bisa mengembangkan dia punya kemampuan yang tadinya memang tidak terlihat bisa menjadi menonjol. Seperti itu kalau menurut gue ya. Journey gue sih gini bang, journey gue itu perjalanan gue adalah lebih mengarah gue learning by doing. Iya. Kenapa gue bisa event organizer? Karena dulu sama Coach Justin, gue tuh jadi operasional di IO-nya dia, di Cosmo IO. Nah, gue belajar di situ bagaimana jadi IO. Sebetulnya kan kenapa gue akhirnya menjadi orang yang apatis dengan job sebagai pelatih. Ya buat gue sekarang udah beda. Gue nggak mau bang ada di Liga Pro cuma tempelan ada di bench pemain tapi gaji gue di bawah 10 juta gitu ya? Gue nggak mau. Maksud gue nggak butuh eksistensi setiap Sabtu Minggu gue nongol di RCTI Plus. Tuh gue bisa kok jadi komentator tanpa harus gue ada di bench pemain. Seperti itu. Oke lah gue cuma play by play tapi gue ngerasa ilmunya ada di sana ketimbang jadi komentator tapi nggak bisa mengedukasi secara langsung misalnya seperti itu. Jadi buat gue bang, gue tahu setiap orang ada porsi-porsinya. Tapi menurut gue nggak gini loh.
Kenapa orang akhirnya dapat kesempatan? Karena itu mau belajar. Gue mau belajar, gue diskusi, gue ngomong sama lu, gue ngomong sama Bung Yuke, gue ngomong sama Adiani, yang notabene di instruksi sama kayak lu kan dari zaman Antv, ISL. Nah gue merasa apa? Merasa dari situ, gue ini sadar di dunia broadcast atau sportcaster, ya gue belajar gitu loh. Iya. Makanya gue merasa apa yang gue lakukan sekarang ini yang terbaik buat gue. Tapi gue juga agak sedih. Sedihnya apa? Pelatih grassroots yang ngobrol sama gue tadi malam di webinar itu juga gimana ya bang? Ini kok kita nggak ada kompetisi usia dini ya? Kita harus bikin sendiri bla 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 bla. Karena mereka yang memegang kekuasaan tidak mikirin itu. Akhirnya apa? Akhirnya regenerasi bakalan habis. Nggak akan ada lagi pemain-pemain yang karena U20 udah nggak ada. Pemain U20 cuma sebagai tempelan, masuk terus keluar lagi. Terus ada kelonggaran terkait dengan status pemain U20 boleh pemain asing. Gue sih setuju. Supaya apa? Supaya ada menstimulus juga. Tapi kan yang mampu untuk beli kan cuma klub-klub besar. Iya. Betul. Ya itu mungkin yang apa mungkin dilema yang kita rasakan sampai saat ini Don ya. Iya. Ya kita selalu berharap terus supaya ada perubahan-perubahan. Yes. Ya ini juga sudah mau di penghujung tahun 2023 Don ya. Betul. Mudah-mudahan nanti di 2024 ya belum terlambat sih ya. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih bagus lagi, bisa berubah. Yes. Sehingga akhirnya memang secara signifikan dengan kualitas yang bagus dari kompetisi ini juga bisa menjadikan tim nasional kita juga lebih bagus ke depannya. Pasti. Dan gue sangat setuju. Muaranya. Ya, dan gue sangat setuju ketika pada saat lu bilang memang tidak ada perhatian pembinaan sama sekali untuk grassroots dan juga untuk tingkatan berikutnya kelompok umur. Saya pikir ini bisa menjadi perhatian juga karena apa? Sangat disayangkan ya, begitu banyak sebenarnya orang-orang yang peduli, yang care. IO yang menjadi penyelenggara. Bang, brand. Contoh betul. yang lu nih, proyek Bayu. Iya. Antar SMA mau main di mana? Banyak kota lah Surabaya. di tahun depan. Jawa Timur, Jawa Tengah, Iya. Banten, Iya. DKI. Iya. Itu akan ada tuh turnamen antar SMA ya? Iya. Sama SMP juga nggak sih? Bayu? SMP SMA. Nah, SMP SMA putra putri. Baru putra. Tapi putri dalam lagi digodok. Nah, konsep ya gitu. Iya. Terus kemarin juga Aksis juga udah mulai juga bang. Iya, betul. Meeting. Iya. Gitu. Jadi menarik nih. Pokari udah jalan malah. Pokari udah jalan. Dan ini Kemarin menarik juga. Jakarta ada. Iya, dan ini juga menarik ya. Sebenarnya pada saat saya sebelum berakhir juga di kedudukan sebagai AFP juga sebenarnya udah dihubungin saya oleh orang Pokari karena memang mereka punya konsep bahwa kerjasama antara Pokari dengan AFP itu di setiap wilayah daerah kota sebagai penyelenggaranya. AFP dan AFK. Iya, sebagai operator kompetisi yang menjalankan. Jadi Pokari tinggal terima beres gitu loh. Cuman namanya aja. Jadi IO-nya IO lokal tapi melalui AFP. Ya itu banyak cara yang bisa dilakukan menurut gue ya. Dan muaranya memang kepada pembinaan yang ujung-ujung mungkin bisa memberikan potensi bahwa pemain-pemain nanti yang kayak lu bilang kita nggak punya pemain U20 mungkin bisa muncul dari situ. Betul. Nah kalau buat gua kalau lu nggak bisa bikin, mendingan lu kerja sama gitu. Kalau bukan nggak bisa, nggak mau bikin, lu nggak mau bikin nih, lu operator kompetisi atau federasi ini nggak mau bikin nih, ya lu kerja sama aja. Lu jadiin itu sebagai event tahunan, kalender tahunan atau kita bikinin seperti apalah supaya apa? Supaya muaranya ya jelas. Nanti pemain-pemain terbaiknya atau katakanlah pelatih-pelatih terbaiknya mendapatkan apaan nih, reward apa nih? Mereka pelatih-pelatih yang 8 besar akan mendapatkan privilege untuk bisa ngambil lisensi level 2 AFC misalnya. Kan itu juga sebagai reward kan. Betul. Tanpa harus mereka mendapatkan rekomendasi dari AFP atau AFK atau Asprof yang memang dari kota mereka. Betul. Jadi buat gua ya itu penting. Jadi menstimulus orang-orang itu untuk apa? Oh, gua punya prestasi ternyata di 8 besar nasional nih gua. Ternyata gue diakomodir nih sama federasi nih. Bahwasannya gue menjadi orang pilihan. Oke lah gue tetap bayar, tapi kan nggak semua orang yang bisa bayar kan harus ada surat rekomendasi bang. Iya. Nah jadi ya gue pikir itu yang paling penting, kerjasama lah sama pelatih level atas. Non minta air lagi non. Minta yang panas lagi boleh nggak? Teh panas lagi ya 2 ya. Non ya. Nggak usah manis. Nggak usah udah manis, makasih. Jadi gue melihatnya itu hal yang paling penting. Yang gue bingung gini, nggak ada sponsor di kompetisi, tapi brand pada mau bikin sendiri. Aksis finalnya di Istora, Bayu bahkan luas banget. Pokari kita tahu udah bertahun-tahun. Ini baru ada lagi karena setelah pandemi.
gitu kan. Sempat juga ada Header Koko. Iya. Kita nggak apa-apa lah nyebutin, biar mereka juga seneng lah, karena mereka udah memberikan belum IO kayak memberikan Futsal Nation, kontribusi, ya. kayak Futsal Series, ya kan, ada RJI. Iya. Kemarin juga Super Soccer. Sekarang juaranya berangkat ke Bangkok. Betul. Sekarang enak banget. Sekarang ini Xperia, IO Xperia yang menjalankan Bayu itu sendiri. Oh, gitu. Ya sebenarnya banyak juga sih menurut gue ya IO yang sangat berkompeten ya untuk bisa menyelenggarakan event-event. Kalau misalnya federasi nggak mampu menjalankannya, bisa bekerja sama. Pitching aja. Iya, bisa bekerja sama. Kasih surat, gini loh, maksudnya gini, kumpulin itu IO. Oke, IO ini punya badan hukum juga, semua punya pengalaman handle futsal. Oke, kumpulin ada berapa? 5 nih, gua ada event FFI U20, gua ada event Liga 2, gua ada event Liga 3 nih, Liga Nusantara. Ya, yuk kita bagi-bagi tugas nih. Ya, gue kasih lo surat tugas selama 4 tahun. Lo cari sponsor. Untung lo telan, rugi lo telan. Siap nggak? Betul. Kan gampang, Bang. Lo kan punya legitimasi. Lo bisa itu. Yang penting standarnya harus sesuai nih. Kayak gitu. Iya, betul. Dikasihlah 1 orang 2 orang dari federasi untuk mensupervisi. Supaya apa? Orang-orang IO itu jalan sesuai dengan keinginan federasi. Betul. Itu semudah itu aja nggak ngelakuin gitu loh. Makanya gue gregetan banget sebetulnya. Bukan benci ya, walaupun gue tahu lah mungkin teman-teman di federasi juga yang kenal baik juga segala macam, mungkin juga udah jengah juga dengan omongan-omongan gue kayak gue yang paling pintar sedunia aja. Tapi poinnya bukan soal paling pintar sedunia, peduli apa kagak itu aja. Kalau misalnya Don, lu ngomong mulu, sini deh lu gue kasih tugas gini-gini, ayo. Ada nomor gue pasti gitu kan, tinggal hubungin aja. Gue cariin sponsor, beneran gue cariin sponsor. Asal legitimasi nih. Legitimate. Iya, lu serahin nih sisa sampai tahun berapa? 2007, 4 tahun. Oke, 3 tahun deh gue kasih. 1 tahun gue evaluasi, kalau bagus gue sisain gue kasih semua gitu. Kan lebih enak. Nggak apa-apa, gue siap jadi operator kompetisi Liga 2 sama Liga 3 sekalian juga gue siap gitu loh. Karena buat gue itu lebih penting gitu. Betul. Supaya apa? Supaya kita semua merasakan futsal ini bisa hidup dari futsal, Bang. Iya. Kan kemarin tuh di Bola Lop gue di posting tuh di ininya. Bagi Donzo Liga 1 itu 12 tim. Liga 2-nya gue minta 24 tim. 12 wilayah barat, 12 wilayah timur. Supaya apa? Lo bayangin ada 24 tim, ada 24 pelatih lokal yang yang punya pekerjaan. Ditambah lagi punya U23 plus 5 orang senior yang nggak kebagian di Liga 1. 5 kali 24 udah 120. Iya. Jadi juga bisa memberikan kesempatan ya, lahan pekerjaan juga buat SDM pelatih yang memang banyak punya lisensi tapi nggak punya pekerjaan. Itu dia, lu bikin kursus kepelatihan dari level nasional, sama kayak gini, lu menciptakan banyak lulusan tapi lu nggak memberikan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi kayak buat gue yakin sih kalau misalnya itu ya jalannya bener, nggak ada tuh podcast Lamtur futsal kayak gini. Gue yakin banget gue. Karena semuanya udah mulus ya. Iya, terus nggak akan ada yang menarik kalau misalnya nggak ngebahas kontroversi kan. Betul. Paling ngebahas ya pertandingan segala macam ya, itu paling bumbu-bumbunya. Tapi sekali lagi, gue merasa ini hal yang sebetulnya tidak sulit, tapi tidak mau dilakukan. Ini masalah kemauan menurut gue. Kalau kemampuan gue percaya, gue yakin yang ada di sana juga orang-orang pintar, orang-orang pengalaman. Kan dulu kan di LPI kan mereka. Betul. Liga Pendidikan Indonesia. Gitu. Iya. Ya itulah curhat. Mungkin sudah cukup curhatan kita. Bukan curhatan sih menurut gue ya. Itu mungkin sedikit masukan lagi yang menurut gue sangat positif ya. Iya. Tergantung bagaimana bisa menyikapinya aja. Apakah mau diambil ke jalur positifnya atau negatifnya itu kan kembali kepada setiap oknumnya aja. Mungkin kita individu oknum ya, kita bicara oknum. Kan ada oknum yang tidak mau terima, Don. Ya kalau oknum tuh agak-agak negatif banget kalau tas. Gak apa-apa. Kan kita kan lamtur. Langsung aja tembak. Nah, Don latu bibir. Buset deh, dipoles-poles. Buset, kayak Mas Koki. Iya. Oke, lanjut ya. Tunggu. Di sini passwordnya apa? Aku mau jadi calon. Hah? Serius tuh? Jangan dong. Serius? Enggak, bakal bayar. Oh, kirain serius. Nah, Don, sekarang kita masuk aja langsung ke pertandingan kali ya. Ya, pekan ketiga akan bertanding di GOR Unesa. Iya. Dan ini Tuan rumah BTS. Tuan rumah pasti BTS kalau di Surabaya.
Ini ada 8 pertandingan Bang, satu hari ada 4. Kita bahas persatu ya. Ya. Di pekan pertama, di hari pertama, hari Sabtu 2 Desember ada Halus Jakarta menghadapi Kasuarina Giga FC. Nah Giga ini kabarnya beberapa hari yang lalu kayak masalah payment belum rapi nih Bang. Wow, serius lu? Kabarnya. Oh, kabarnya. Ya mudah-mudahan udah selesai. Gue juga berharap buat Arimo dan kawan-kawan juga udah bisa lebih fokus lagi ke pertandingan gitu kan. Terus Halus FC Jakarta Kasuarina Giga gimana menurut lo? Kasuarina? Giga iya. Ya Giga lawan Halus. Halus. Gue kayaknya condong ke Halus ya, 5545. Karena mungkin permasalahan-permasalahan kecil seperti itu bisa menjadi riak juga buat tim sih menurut gue ya. Iya. Itu bisa menjadi riak juga, walaupun kita tahu juga di Giga ini juga ada Arif Mo yang sangat berpengalaman juga dalam memegang tim. Tapi saya pikir kadang-kadang kondisi-kondisi non teknis dalam tim ini juga bisa berpengaruh kepada permainan tim. Kedalaman squad juga sih gua. Kalau Halus gua rasa kedalaman squad bisa dibilang memiliki 2 paketan yang sama kuat bahkan dan pemain pengalaman semua. Betul. Ya kan, pemain packing. Benar-benar pengalaman, ada Oman, ada Widi. Iya. Jadi ada Akang juga, Widi. macam, ada Aang juga. Jadi gua ngeliatnya sih Halus tuh lebih kedalaman squadnya lebih bagus. Iya. Ya 5545 sih oke sih. Walaupun kebanyakan pemain senior ya. Iya boleh diangkat. Gitu. Tadi akhirnya mana ya? Belum ya. Oh belum. Terus Unggul FC Malang Bintang Timur ini seru. Unggul FC, saya sih tetap ke tuan rumah lah, ke BTS ya. Iya. Iya, saya pegang BTS. 60-40 lah. Gua seri. Lu seri 50-50. Nah, top. Seru ini. Iya. Cosmo JNE Jakarta Kancil WHW Pontianak. Ini juga seru. Cosmo, Kancil. Kancil. Saya kayaknya 50-50. Tapi agak sedikit condong ke Kancil. Gue ke Kancil. 55-45. Iya, 52 lah. Lu 52. 52. Oke. Sadakata Kinantan. Nah ini seru sih. Sadakata Kinantan. Ini Kinantan masih 9 orang nggak sih? Enggak. Udah Yang keduanya udah banyak ya. Sadakata. Ini cukup menarik ya. Ini sebenarnya berpulang lagi kepada tim yang sama-sama mewakili ya, walaupun satunya bilangnya Aceh Subuh Salam ya pertamanya mereka, tapi sekarang menurut gue ini sama-sama bisa dibilang ya tim yang berawal dari Medan lah. Gue lebih condong kepada Kinantan. Gue Kinantan sih. Soalnya Kinantan nih mayoritas pemainnya kan mantan pemain Giga dan mereka secara klik udah cepet tuh. Bagus lah si Yoga ngambil pemain-pemain ini as a tim udah jadi dipaduin sama pemain-pemain yang kemarin meloloskan Kinantan ke Proposal League. Iya. Jadi menurut gua apalagi kipernya juga Dava juga cukup oke ya. 55-45. Sama 5545 buat Kinantan. Lalu hari kedua Halus menghadapi Kancil WHW. Halus, Kancil, WHW. Ya, Kancil lah 60-40. Kancil 5545. Bintang Timur Surabaya Sadakata. Bintang Timur Surabaya 70-30 saya. sama 6535. Cosmo JNE Jakarta, Kinantan Futsal. Hai banget lu. Itu sama. Gua pikir gitu 70-30. Ya, terus Cosmo JNE Jakarta sama Kinantan. saya Cosmo. Cosmo 6040. Saya 60-40 juga. Unggul FC Malang, Kasuarina Giga. Saya Ya, Unggul lah FC. ya. Karena namanya Unggul 60-40. Ya, tapi memang hari kedua nih kalau gue bilang bisa ditebak, tapi ingat kemarin juga Moncong Bolo bisa ngasih kejutan. Iya, Artinya betul. kita pun bisa salah. Tapi justru kadang-kadang gue nggak tahu ya kalau ada pemain atau pelatih yang nonton ini jadi motivasi. Betul. Don, gue justru begini Don. Gue senengnya gini Don. Dengan adanya prediksi dari kita, gue pengen tuh orang-orang mungkin ada yang haters kita juga maksa pengen nonton biar pengen tahu nih omongan kita salah gitu Don. Baru mereka komen kan, tai lu bodoh lu bangsat tuh gitu-gitu Don. Kan menarik. Ternyata ya? iya itu jadi bikin menarik sebenarnya. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada yang terlalu berlebihan juga netizen mungkin yang haters kita. Kita ini kan tetap ngasih konten karena kan kita pengen ngasih sudut pandang kita prediksi-prediksi. Betul. Nah kalau lo punya prediksi Bebas. sendiri, tulis aja di kolom komen ya. Bebas. Itu menarik tuh, ada tuh. Ada Ada thank you ya. minggu yang lalu tuh Bang, lo mereka juga makasih, ngebahas. Bang, makasih ya gitu Iya. biar semangat orang-orang. Iya, oke. Kapan lagi dibalas sama Feyenoord Barat. Hai, ya benar sih, banyak tuh yang bikin prediksi masing-masing itu. Iya. Mantap tuh, kayak gitu seru tuh ya. Iya. Jadi setiap orang punya prediksi masing-masing. Jadi menurut saya ya kalian kembangkan juga bagaimana analisa ya. Betul. Bagaimana cara kalian menganalisa setiap pertandingan. Jangan dipisah ya, analisa, jangan analisa, jangan ya. Analisa. Ada yang ketawa. Aduh. Kamu Lisa Lanjut. apa Ica? Oh, kamu Lisa.
Oh, kakak saya Lisa. Tapi dari nama Mona Lisa. Kamu Lisa Ica? Enggak, aku Lisa Tria. Lisa? Lisa Tria. Lisandria? Lisa Tria. Lisa Tria? Oh, oke. Jadi ada suara-suara halus di sana. Ingin melihat siapa dia? Kita tampilkan. Kalau mau pada request, Iya, pada request. IG-nya. Orang kita belum dapet. You worry. Terus itu menarik ya. Jadi makanya kalian tuh juga menurut saya ini sebagai netizen, lu suka dengan futsal. Coba lu juga kembangkan bagaimana lu punya kemampuan menganalisa setiap pertandingan, Don. Betul. Ya kan, sehingga akhirnya lu bisa menampilkan prediksi-prediksi menurut lu masing-masing dengan alasan-alasan yang lu sudah punya. Betul. Misalnya apa? Gue merasa ini misalnya Fafage menang 60-40 lawan ini. Kenapa? Lu harus memberikan insight yang menurut lu memang menguatkan Fafage pasti menang. Misalnya dari segi yang lu bilang kedalaman squad, ya kan? Bagaimana tactical game yang dimainkan oleh pelatihnya. Tadi lo bilang pengalaman pelatih juga mempengaruhi. Atau tadi gue bilang masalah Kinantan, mantan pemain Giga banyak udah ngeklaim. Iya, jadi banyak insight yang lu bisa lu munculkan. Siapa tahu nanti lu ke depan bisa jadi komentator. Ya kan? Dengan pintar menganalisa prediksi dari setiap pertandingan. Benar nggak, Dong? Betul. Iya. Who knows gitu. Gitu. Oke. Para Lamtur mania anjay. Makasih udah nontonin kita, selalu nungguin. Maaf ya, Betul. agak telat di hari Kamis ini baru posting. Tapi kita berusaha untuk terus konsisten karena kita berdua juga punya kesibukan. Iya. Ya mudah-mudahan doain aja kita sehat terus untuk bisa konten buat Amin. teman-teman semua di sini. Ya, tetap semangat semuanya, jaga kesehatan juga. Mudah-mudahan kita bisa memberikan bukan hasil ya, memberikan insight positif buat semua pemirsa Lamtur. Yang mau DM juga silakan. Boleh. Mau ada berita-berita apa silakan kasih tahu kita. Boleh. Sebagai pusat pengaduan futsal Indonesia. Iya. Oke. Oh iya, jangan lupa juga V8 Don sudah mengeluarkan sepatu futsal. Oh, udah ada. Udah ada. Cakep. Jadi bagi kalian mungkin yang Gue pengen sepatu futsal aja deh. Lu nggak mau sepatu bola? Iya. Oh ya sudah. Soalnya gue sepatu futsal dikit. Oh ya sudah. Oke. Pokoknya nanti kalian bisa melihat nanti semua produksi-produksi atau produk dari Fit di Instagramnya dia ya, Instagramnya Fit. Oke. Gue dari Zola Dan gue Firamis Barat. Bentrok.